Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 pemerintahan daerah yang beranggotakan Fitri Hartati, Neldi Saskia Paramita, Putri Pratama Matalena, dan Rahmi Oktaviana. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan membacakan hasil diskusi kami tentang praktek penyelenggaraan sistem pemerintahan daerah di berbagai negara. Pembacaan pertama yaitu Fitri Hartati. Kepada Fitri dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep pemerintahan daerah. Sistem pemerintahan merupakan gabungan dua istilah, yaitu sistem dan pemerintahan. Pengertian sistem adalah adanya hubungan fungsional antara badan satu dengan badan lain secara keseluruhan. Sedangkan pemerintahan adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyat dan kepentingan negara sendiri. Secara garis besar, sistem pemerintahan dibagi menjadi dua, yakni sistem pemerintahan presidensial dan parlementer. Putri. Selanjutnya yaitu dalam memahami makna konsep pemerintahan daerah perlu dicermati tiga hal penting berkaitan dengan lingkup istilah pemerintah daerah, yaitu berkaitan dengan dimensi pengertian, berkaitan dengan bentuk pemerintahan daerah. Yang ketiga yaitu berkenaan lingkungan yang berpengaruh terhadap pemerintah daerah. Selanjutnya moderator. Udah Fitri. Konsep pemerintahan daerah berasal dari terjemahan konsep local government, yang pada intinya mengandung tiga pengertian, yaitu pertama berarti pemerintah lokal, kedua berarti pemerintahan lokal, dan ketiga berarti wilayah lokal. Sedangkan menurut Hussein dalam Hanif tahun 2007 halaman 24, pemerintahan lokal pada pengertian pertama menunjuk pada organisasi atau badan atau lembaga yang berfungsi menyelenggarakan pemerintah daerah. Dalam konteks ini, pemerintahan lokal atau pemerintahan daerah merujuk pada organisasi memimpin pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah. Dalam artian ini, di Indonesia menunjuk kepada daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kedua lembaga ini yang menggerakkan kegiatan pemerintahan daerah sehari-hari. Oleh karena itu, kedua lembaga ini dimaknai dengan pemerintahan daerah atau local government atau local authority. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Fitri Hartati. Selanjutnya yaitu pembagian sistem pemerintahan yang akan dibacakan oleh Neldi Saskia. Kepada Neldi dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Pembagian sistem pemerintahan. Ciri sistem pemerintahan parlementer. Dalam sistem pemerintahan parlementer, objek utama yang diperebutkan adalah parlemen. Berkaitan dengan itu, pemilihan umum parlemen menjadi sangat penting karena kekuasaan eksekutif hanya mungkin diperoleh setelah partai kontestan pemilihan umum berhasil meraih kursi mayoritas dalam parlemen. Seandainya tidak terdapat partai politik yang memperoleh suara mayoritas, beberapa partai politik bergabung koalisi untuk membentuk kabinet. Presidensial. Sistem presidensial erat berhubungan dengan trias politika atau legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pembagian kekuasaan inilah yang saat ini semakin bias dalam pemerintahan Indonesia. As-Siddiqi tahun 2007 halaman 316 mengemukakan 9 karakter sistem pemerintahan presidensial sebagai berikut.
Yang pertama, terdapat pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif. Presiden merupakan eksekutif tunggal. Kekuasaan eksekutif presiden tidak terbagi dan yang ada hanya presiden dan wakil presiden saja. Kepala pemerintahan adalah sekaligus kepala negara atau sebaliknya kepala negara atau sekaligus kepala pemerintahan. Presiden mengangkat para menteri sebagai pembantu atau sebagai bawahan yang bertanggung jawab kepadanya. Anggota parlemen tidak boleh menduduki jabatan eksekutif dan demikian pula sebaliknya. Presiden tidak dapat membubarkan atau memaksa parlemen. Jika dalam sistem parlemen berlaku prinsip supremasi parlemen, maka dalam sistem presidensial berlaku prinsip suprematisasi konstitusi. Karena itu, pemerintahan eksekutif bertanggung jawab kepada konstitusi. Kemudian, eksekutif bertanggung jawab langsung kepada rakyat yang berdaulat, dan yang terakhir, kekuasaan tersebut secara tidak terpusat seperti dalam sistem parlemen yang terpusat pada parlemen. Baiklah, sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Meldi Saskia. Selanjutnya yaitu sistem pemerintahan campuran yang akan dibacakan oleh Rami. Kepada Rami, dipersilakan. Selanjutnya kepada Rami, dipersilakan. Ya, slide-nya, Bu. Rami. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi, yaitu yang sistem pemerintah campuran merupakan bentuk variasi dari sistem pemerintah parlementer dan sistem pemerintah presidensial. Hal tersebut disebabkan karena keadaan dan situasi yang berbeda dari masing-masing negara, sehingga melahirkan ciri-ciri yang terdapat dalam dua sistem campuran ini bukanlah merupakan bentuk dari sebenarnya. Ini merupakan modifikasi dari sistem parlementer ataupun sistem presidensial, sedangkan untuk sistem pemerintah campuran memiliki corak tersendiri yang juga dapat disebut sistem semi. Selanjutnya itu bentuk pemerintahan daerah. Secara umum ada dua bentuk pemerintahan daerah di dunia, yaitu yang pertama, local self-government. Pemerintahan daerah dalam bentuk local self-government ini diperlukan oleh sistem pemerintah negara untuk menyelenggarakan berbagai urusan pemerintah yang sudah sesuai kondisi daerah. Artinya dalam hal-hal tertentu, penyelenggaraan pemerintah negara efisien dan efektif jika diserahkan kepada pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah lebih memahami kebutuhan daerah dan masyarakat daerah. Demikian juga untuk penyelenggaraan pemerintah di daerah-daerah khusus tertentu. Perlu dibentuk pemerintah yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah yang ada di daerah tersebut. Dalam sistem pemerintahan negara Indonesia, local self-government adalah pemerintah daerah otomotif sebagai pemerintah daerah yang mempunyai hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah. Terdapat ciri-ciri tertentu local self-government atau pemerintah daerah otonom, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, segala urusan yang diselenggarakan merupakan urusan yang sudah dijadikan. Urusan-urusan tersebut perlu ditegaskan secara terperinci. Yang kedua, penyelenggaraan pemerintah dilaksanakan oleh alat-alat perlengkapan yang seluruh bukanlah
terdiri dari pejabat pusat tetapi pegawai pemerintah daerah. Kemudian penanganan segala urusan itu seluruhnya diselenggarakan atas daerah inisiatif atau kebijaksanaan sendiri. Kemudian hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang mengurus rumah tangga sendiri adalah hubungan pengawasan saja. Kemudian seluruh penyelenggaraan pada dasarnya dibiayai dari sumber keuangan sendiri. Kemudian Local state government adalah unit organisasi pemerintah wilayah, unit organisasi pemerintah di daerah yang dibentuk berdasarkan asas demokrasi. Pemerintah wilayah atau pemerintah administratif dibentuk untuk menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi wewenang pemerintah pusat di daerah. Tidak semua urusan pemerintah pusat itu dapat ditangani secara langsung oleh pemerintah pusat secara efektif dan efisien. Pemerintah wilayah ditujukan untuk menyelenggarakan urusan pemerintah tertentu yang menjadi wewenang pemerintah pusat di daerah. Local state government atau pemerintah wilayah bertugas hanya untuk menyelenggarakan instruksi-instruksi atau arahan-arahan, petunjuk dan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat. Sekian saya. Baik, terima kasih kepada Rahmi. Selanjutnya itu yang akan saya bacakan sendiri. Terdapat beberapa ciri dari pemerintahan wilayah atau pemerintah administratif, yaitu bentuk penyerahan kekuasaan adalah pelimpahan kekuasaan. Pelimpahan kekuasaan ditunjukkan kepada pejabat pemerintahan pusat yang ada di daerah. Kewenangan pejabat pemerintahan pusat terbatas untuk melaksanakan kebijakan pemerintahan pusat. Pemerintahan wilayah tidak memiliki wewenang untuk mengurus rumah tangga sendiri. Konsep dasar sistem pemerintahan. Sri Sumantri menyatakan bahwa sistem pemerintahan adalah hubungan antara lembaga legislatif dan eksekutif. Terdapat perbedaan yang jelas antara sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer. Masing-masing memiliki ciri-ciri sebagaimana diungkapkan dalam kutipan berikut. Pertama, masalah sistem pemerintahan yang dianut oleh undang-undang. Memang di kalangan kita ini ada dua pendapat bahwa tiga mungkin. Pertama mengatakan bahwa yang berlaku sekarang ini sistem pemerintahan presidensial. Yang kedua campuran. Dan yang ketiga mencari solusi. Ini yang dikemukakan oleh almarhum Prof. Patmo Wahyono yang mengatakan sistem MPR. Baik, sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.